Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib dan para pencinta Islam, para pencinta Rasulullah yang saya hormati, jangan lupa kita adalah bangsa pemenang. Bangsa pemenang, panglimanya semangat, bukan sembarang semangat, semangat dan harmoni. Ini ilmu utlubul wal misin, dipakai oleh Cheng Ho. Pengertian inilah masing-masing tangan. Tapi begitu harmoni, Allahu Akbar, jadi satu. Ini pengertiannya. Mudah-mudahan kebangkitan umat Islam harmoni. Makanya apalagi pesanan Rasulullah, hubul watan minal iman, mencintai negara bagian dari iman. Kata-kata yang tertulis dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengakar dan menyebar ke seluruh dunia dari masa ke masa, dianggap tak asing lagi. Belajarlah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah cukup berpengaruh bagi Haji Muhammad Yosutomo? Tak disebabkan itu juga, tapi ada peristiwa istimewa yang mampu mensugesti keimanannya untuk berhijrah ke Islam, menjadi pohon besar terbaik yang mampu sebagai tempat perlindungan, membuat jiwa dan pikiran Haji Muhammad Yosutomo merasa tentram, tenang dan nyaman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Sekalipun ujiannya cukup besar, sebagian dari pihak keluarga atau di luar keluarga ada yang kurang bisa menerima atau bertolak belakang. Ada pula yang memahami dan mengikuti jejak Haji Muhammad Yosutomo sebagai Muslim. Apabila Haji Muhammad Yosutomo menjatuhkan pilihan keyakinannya Islam adalah agama penyelamat di dunia dan akhirat, bukan disebabkan oleh dorongan atau ajakan siapapun, bukan karena doktrin dari ulama hebat bergelar doktor lulusan Universitas Agama Islam di dalam atau di luar negeri. Bukan itu alasannya, namun melalui peristiwa pengalaman spiritualnya yang luar biasa membuat Haji Muhammad Yosutomo tidak bisa menolak tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam batinnya. Semacam tuntunan atau petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk kebenaran. Bukan pula Haji Muhammad Yosutomo menyatakan Islam adalah agama paling benar. Tetaplah ia menghargai kepada siapapun yang memiliki keyakinan yang berbeda. Pada prinsipnya, agamamu pilihanmu, agamaku adalah pilihanku. Mengingat bahwa kebebasan beragama di negara Indonesia sangat dilindungi oleh undang-undang. Barang siapa yang memaksakan berpindah agama bagi yang sudah beragama pun dipastikan terkena sanksi hukuman. Menjadi catatan sejarah yang sangat monumental bagi Haji Muhammad Yosutomo yang melekat dalam ingatan dan batinnya, tak akan pernah bisa terlupakan sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1972, di usia 27 tahun, hidayah datang, Islam menjadi pilihan. Dilengkapi kegemaran Haji Muhammad Yosutomo membaca sejarah perjalanan Laksamana Cheng Ho yang berkeliling dunia sambil berniaga berjuang menyebarkan agama yang dibawa oleh baginda yang mulia Nabi
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi idola ulama besar terbaik bagi Haji Muhammad Yosutomo. Di balik kemegahan kemewahan bertata tekstur artistik yang begitu kental dengan nuansa keislaman, tersimpan sejarah besar bagi Haji Muhammad Yosutomo, di mana Islam telah menjadikan keyakinan sepenuhnya menjadi bekal kenyamanan bagi hidupnya. Lantaran Haji Muhammad Yosutomo tak bisa terpisahkan merupakan bagian dari sejarah turut serta dalam jejak awal mula pembangunan Masjid Baitur Rahim di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, termasuk peletakan batu pertama sejarah bagi Haji Muhammad Yosutomo mengucapkan syahadat, menyatakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Seakan suasana langit terang benderang, cerah ceria, pertanda Allah sang pencipta alam semesta dan seisinya telah menerima kehadiran Haji Muhammad Yosutomo bagian dari barisan pasukan agama yang telah disempurnakan. Meruntut sejarah masa lalu, kota Samarinda masih bersebut kota Madia Dati II. Tersebut pula ada dua kampung belum bernama kelurahan, terkenal sangat angker, bukan angker atau wingit karena ada jin atau setan. Angker yang dimaksud adalah sangar atau ganas, menakutkan disebabkan begitu banyak jagoan atau jawara, istilah di Jakarta. Dua kampung zona merah bukan yang dimaksud jalur Gaza. Kampung Asam terletak di sebelah barat, sedangkan kampung Sungai Pinang di bagian wilayah utara. Kedua kampung tersebut sudah tak asing lagi, terkenal dengan istilah tiada hari tanpa acara berkelahi, ribut mulut, adu jotos, babak belur sampai berdarah. Sudah jadi makanan saban hari. Mengerikan tapi mengasihkan bagi warga kampung Sungai Pinang. Penduduk kampung Asam dan Sungai Pinang tak boleh sedikit tersinggung. Kemarahannya gampang tersulut, bisa meledak-ledak, tak ada kata ampun, tak peduli siapapun orangnya kalau sudah terkena amuk sasaran. Sekiranya ada pemuda yang berkunjung masuk ke dua kampung tersebut, apalagi urusannya dengan teman wanita dalam rangka PDKT atau pendekatan, mau buat teman hidup beneran, apabila perilaku pemuda itu dianggap kurang sopan, bergaya mentang-mentang sok kaya atau sok paling hebat, sudah dipastikan akan menerima risiko berat, akan diperlakukan tradisi hukum rimba, tak kenal kata ampun, tak kenal belas kasihan, mengakibatkan bisa berdarah-darah, cacat seumur hidup, atau sekarat meregang nyawa. Konon di antara kekerasan dan kebrutalan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kampung Asam dan Sungai Pinang di masa lalu. Ternyata terdapat pula seorang tokoh bernama Haji Mahlan, sahabat dekat Haji Muhammad Yosutomo, berasal dari etnis Banjar. Beliau sangat disegani baik kawan maupun lawan, bukan disebabkan memiliki ilmu kebal peluru atau senjata tajam. Kata yang dimaksud disegani sangat berbeda dengan ditakuti. Kalau hanya ditakuti, satu saat bisa mati di ujung belati. Usia Haji Muhammad Yosutomo di masa itu masih teramat muda belia, diperkirakan 27 tahun, dan kedekatannya dengan Haji Mahlan seperti layaknya antara adik dan kakak, antara murid dan guru dalam perkara agama. Kalau masalah usaha, Haji Muhammad Yosutomo jagonya menurut pengakuan Haji Mahlan di masa itu. Di kampung Sungai Pinang, gong pertama dibunyikan Haji Muhammad Yosutomo bergema menggaung ke seantero jagat raya, menembus hingga ke ujung langit berlapis 7, bahwa hidayat datang padanya karena petunjuk bermuara dari keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membangun melalui isyarat spiritual mimpi menjadi nyata, membangkitkan keimanan Haji Muhammad Yosutomo yang selama itu dianggap masih setengah tidur. Di kampung Sungai Pinang berapa puluh tahun yang lalu, Haji Muhammad Yosutomo menempatkan keimanannya pada tempat yang tepat. Islam baginya agama yang tak pernah disangsikan lagi, dan untuk pertama kalinya pula Haji Muhammad Yosutomo memberikan sejumlah dana untuk pembangunan rumah ibadah yang kemudian diberi nama Masjid Baitur Rahim, yang kini terkenal paling banyak jamaahnya bila waktunya menunaikan sholat subuh. Bahkan seiring perjalanan waktu, meski kemajuan zaman semakin jauh berkembang baik dalam pola pikir manusia maupun pembangunan fisik,
Masjid Baitur Rahim dinyatakan rumah ibadah Islam yang paling makmur, sangat terpuji, memiliki reputasi tinggi, meraih penghargaan juara 1 kategori masjid paling makmur dengan jumlah jamaah sholat subuh terbanyak sekota Madya Dati 2 Samarinda, Kalimantan Timur, dan menjadi catatan tersendiri bagi Haji Muhammad Yosutomo yang memiliki hubungan baik dengan Haji Mahlan. Berdampak sangat positif, bukan saja bisa diterima masyarakat kampung Sungai Pinang, namun lebih dari itu, kampung yang terkenal kebrutalan, kesangaran, dan keangkerannya telah berubah total, tersulap menjadi kampung agamis, kampung religi di wilayah yang mampu menciptakan kesejukan, ketenangan, dan kenyamanan dalam memaknai indahnya berkeimanan. Disebabkan dengan adanya Masjid Baitur Rahim yang megah, memancarkan cahaya keislaman, saat mana dimulai waktu sholat subuh tiba, begitu indah, mempesona. Cara Haji Muhammad Yosutomo menyumbang dana untuk pembangunan Masjid Baitur Rahim di masa lalu unik dan menarik, tidak banyak yang melakukan hal semacam itu. Bagi masyarakat kampung Sungai Pinang kelahiran 60-an atau 70-an, atau salah satu tokoh ulama bernama Kiai Haji Rasid yang kini sebagai Ketua MUI Kalimantan Timur, sangat tahu perihal sejarah betapa pedulinya seorang pengusaha sukses bertepatan PT Sumber Mas dalam kepemilikan Haji Muhammad Yosutomo yang bergerak di bidang pengelolaan perkayuan, penggergajian, sangat booming dalam masa puncak kejayaan, keemasan, dan pada masa yang bersamaan mengingat Masjid Baitur Rahim semakin banyak jamaahnya, diperlukan renovasi dan diperluas dan diperbesar bangunannya, maka Haji Mahlan beserta panitia pembangunan masjid menemui Haji Muhammad Yosutomo. Maaf, saat itu Yosutomo belum haji penuh, baru haji umroh, tapi sudah berkali-kali. Di luar perkiraan Haji Mahlan dan rombongan panitia pembangunan, Haji Muhammad Yosutomo mempertanyakan masjid ada uang kas berapa. Tanpa banyak kata, Haji Mahlan dan rombongan panitia pembangunan menyerahkan 1 karung uang kas masjid. Terdengar bergemerincing karena kebanyakan uang logamnya, tak lagi sempat dihitung berapa jumlahnya, lalu diserahkan kepada Haji Muhammad Yosutomo, yang membuat Haji Mahlan dan para panitia pembangunan masjid bahwa uang kas masjid jumlahnya tidak banyak, tapi seluruh pembangunan masjid sampai selesai tuntas sepenuhnya semua dibiayai oleh Haji Muhammad Yosutomo. Hikmahnya, itulah cara Haji Muhammad Yosutomo untuk membangun tradisi kebersamaan, gotong royong, rasa saling memiliki dalam pembangunan rumah ibadah, untuk menyatukan niat fastabiqul khairat, bukan lagi membedakan siapa yang punya uang lebih banyak, siapa yang sedikit, tapi penyatuan lebih menitik beratkan pada hakikat nawaitullah, menjadikan keindahan, memakmurkan pembangunan masjid melalui kebersamaan menuju gerbang pintu surga Allah, untuk bisa sama-sama masuk menikmati tamannya serta menyaksikan bersama pula senyum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga pada alam kehidupan kekal dan abadi. Beberapa tahun kemudian, sejalan dengan perkembangan kota Samarinda yang semakin besar dan meluas, jamaah masjid juga semakin banyak berbondong-bondong, ditambah lagi yang bermualaf juga tidak sedikit, sehingga Masjid Baitur Rahim merasa kesulitan untuk menampung kuota jamaah yang kian membludak. Maka pemerintah kota Samarinda pun terpanggil dan sangat peduli, lalu segera membangun ulang Masjid Baitur Rahim menjadi sebuah bangunan masjid yang besar berlantai 2, terlihat begitu mewah, megah, seakan selalu memancarkan cahaya 1000 pesona bagi setiap jiwa yang menyaksikan. Merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat kota Samarinda, khususnya Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Setelah langkah pertama dalam membantu biaya pembangunan Masjid Baitur Rahim di Sungai Pinang, Samarinda, entah sudah berapa banyak Haji Muhammad Yosutomo dengan tulus ikhlas bersedekah mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan pembangunan masjid yang tersebar bukan saja di kota Samarinda, melainkan termasuk Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Bulungan, dan lain sebagainya. Teramat sulit untuk dihitung berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan Haji Muhammad Yosutomo, dan tidak pula harus dihitung-hitung, kurang pantas lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup banyak memberikan kelimpahan rezeki kepada Haji Muhammad Yosutomo. Setidaknya pada tahun 1980 ada 10 masjid yang tersebar di wilayah kota Samarinda. Saat itu diresmikan oleh Alam Syah Ratu
Prawira Negara, Menteri Agama Republik Indonesia. Dana biaya pembangunan 100% ditanggung oleh Haji Muhammad Yosutomo di atas tanah milik masyarakat menjadi tanah wakaf atau hibah. Sedangkan di satu sisi lain, Haji Muhammad Yosutomo telah mendirikan membiayai sepenuhnya 4 masjid Cengho di wilayah Kalimantan Timur, 3 bangunan berikut tanah, dan 1 hanya membiayai bangunan di tanah wakaf masyarakat setempat. Pada tahun yang sama, tepatnya tahun 80-an, ketika Haji Muhammad Yosutomo masih berjuluk Sang Raja Kayu Indonesia dari Kalimantan Timur, boleh dibilang nyaris tak ada masjid yang tidak tersentuh sumbangan olehnya. Minimal loudspeaker atau lampu kristal gantung atau apa saja yang menyangkut keperluan masjid. Bahkan begitu banyak Haji Muhammad Yosutomo memberangkatkan haji atau umroh pasangan suami istri, bukan hanya masyarakat dari Kalimantan Timur, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Masya Allah, totalitas kecintaan Haji Muhammad Yosutomo menjadikan Islam sebagai pilihan keyakinan yang sama sekali tidak diragukan, dan tanpa perhitungan menyumbangkan sebagian harta kekayaannya untuk kepentingan syiar ikhtibar menjadi satu kelayaan yang patut dijadikan tokoh panutan bersemangat cahaya dalam jiwa Laksamana Cengho dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa agama suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib dan para pencinta Islam, para pencinta Rasulullah yang saya hormati, jangan lupa kita adalah bangsa pemenang. Bangsa pemenang, panglimanya semangat, bukan sembarang semangat, semangat dan harmoni. Ini ilmu utlubul wal misin dipakai oleh Cengho. Pengertian inilah masing-masing tangan. Tapi begitu harmoni, Allahu Akbar, jadi satu. Ini pengertiannya. Mudah-mudahan kebangkitan umat Islam harmoni. Makanya apalagi pesanan Rasulullah, hubul watan minal iman, mencintai negara bagian dari iman. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, ulama, kiai, dan saya cintai lagi di sini adalah Habib Umar Segaf. Terima kasih. Tolong kita para umat Islam, jikalau ada tamu yang terhormat dari luar negeri, silakan pakai hotel saya. Pak Maliki jadi di Madura mesti nginap di tempat saya, karena saya di Kalimantan Timur. Ulama, insya Allah hotel saya, karena hidup saya, ya Allah ya Tuhan, Kau telah meminjamkan aku segalanya di dunia ini, jadikan siar iktibar yang baik. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Jadi saya bersyukur kita ini hari minum air, ingat sumbernya. Umat Islam harus punya hati, punya budi. Meninggal ini hari bukan ibu Nabi Muhammad, ibu kita punya ibu. Ini namanya lain sakartum. Ilmu Cengho bisa menyelamatkan NKRI, bisa menyelamatkan dunia. Jangan lupa pesanan Rasulullah, kita kebangsaan harus jangan lupa. Manusia minta pada Tuhan 3 hal, 2 hal dikabulkan, 1 urusanmu. Sadar nggak kita ini hari bagaimana Tuhan memuliakan kita? Kita tugasnya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diadu domba. Ini hari kita umat Islam. Di mana bom atomnya? Di mana rudalnya? Kita lihat Timur Tengah begitu kaya. Di mana
hanya beli rudal. Sehingga ya Allah ya Tuhan, maka ini hari kita menginginkan ke Rasulullah, mudah-mudahan kita intan rensurkum wa yusabit adamakum. Kita berbuat ini ya Allah, kita mari kita bangkit. Terus terang aja. Pertama dia kasih minta kekayaan, diberi. Kedua kepintaran ilmu, diberi. Satu yang tidak diberi, kesatuan persatuan urusanmu. Sadar nggak kita demikian? Makanya kalau kita tidak pakai ilmu Cheng Ho, nasib kita seperti Timur Tengah. Ini hari adik kuasanya kekayaan, tidak ada taranya Timur Tengah, tetapi senjata seperti ini hari kita jadi apa ya Allah? Diadu siapa yang adu kita? Yahudi. Dia peralat Kristen, bukan pakai Kristen. Jangan salahkan Kristen. Kristen tidak salah, dia peralat. Negaranya aman, orang kacau. Ini harus kita sadar. Ini hari terus terang kita ceramah kalau ilmu Cheng Ho seperti hujan, turun air tawar, bukan air keras, air aki, sejuk seperti Nabi Muhammad. Ini misi kita, syiar supaya kita rahmatan lil alamin, hablum minallah hablum minnas. Pengertian ialah bukan bongkar marifat Allah, tapi cari keridhaan Allah. Cheng Ho terkenal di dunia. Cheng Ho pakai agama, amalkan agama, bukan peralat agama. Dengan harmoni, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ajaran Rasulullah, umat Islam terbang dengan syafaat Rasulullah kita, rahmatan lil alamin. Maka kita harus sadar dengan Allah. Kenapa kita umat Islam di dunia semua tempat hakikat kita rahmatan lil alamin. Cina, Xinjiang tempat kaya, semua umat Islam punya tempat. Timur Tengah kekayaan dia tentara, syariatnya belum. Ini ialah tolong Tuhan beri kekuatan. Kita umat Islam hebat karena pakai pedang. Orang Arab tinggi-tinggi, begitu pakai pistol, naujubillah, kehilangan kita. Ya Allah ya Tuhan, mari kita duduk bersama, pakai agama, pakai Islam untuk melindungi alam semesta. Saya yakin Allah intan surkum wa yusabbi adamakum. Kita nangis, 4 khalifah kita, 3 dibunuh. Tolong ya Allah ampunilah, karena orang Arab kesayangan Allah Rasulullah. Siapa berani ya menghina orang Arab? Mulutnya metode. Kita tidak benci orangnya, benci sifat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadar ya Allah sehingga kau tidak tersinggung ya Allah. Cengok pakai ukhuwah Islamiyah, seru umat Islam ini saudara. Quran hidup, ini badan, semua ini ada yang jadi jantung, paru-paru, puri-puri. Ini pengertian Cheng Ho, ukhuwah watonnya, sebangsa setanah air saudara, tapi tetap di dalam tubuh. Ini pengertian hidayah, ukhuwah basariyah. Seluruh dunia saudara, Yahudi, semua saudara kita. Kita tidak benci orangnya, benci sifatnya, biadatnya, sampai hatinya, menjajahnya. Ya Allah ya Tuhan, demikian kita beragama cantiknya. Dia pakai fastabikul khairat, berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Islam rahmatan lil alamin, Kristen kasih sayang, Hindu dharmanya, Buddha keselarasan, lakum dinukum waliyadin. Semua agama berfungsi, insya Allah. Inilah Tuhan memuliakan kita, kita muliakan Allah. Maka kita umat Islam harus berfungsi. Kita mayoritas, kita kewajiban beragama bukan hanya sadar, tapi imit. Demikian kita beragama. Masya Allah, Islam di Nusantara. Kenapa di Nusantara? Tahu kalian? Kalau Timur Tengah dari jahiliyah ke jam sadis. Nusantara kita dari Buddha. Dari dulu raja kita adalah Buddha, Hindu, dimasuk oleh Islam, oleh Cheng Ho. Menularkan, membantu menumpas perampokan, bajak laut, pertanian, perikanan. Sehingga raja kagum, kira gampang mengumatkan Islam. Zaman dulu raja merah-merah, putih-putih. Sekarang bisa. Mari kita umat Islam, kalau kita mau fastabikul khairat, habaib darah Rasulullah. Siapa berani benci orang Arab? Kualat dia. Nabi Muhammad dari Timur Tengah, dia sayang. Kemudian Lailatul Qadar turun. Manusia ini umur terbatas, negara, bangsa, agama tidak terbatas. Sadar nggak para kiai? Ini ahli surga. Dan saya tidak mau kalah sama kiai. Saya tidak mau kalah. Saya harus berjuang. Dalam kebaikan kita boleh, jangan kejelekan, hati-hati. Di mana Kalimantan Timur orang berani benci orang Arab? Musuhnya saya.
Orang Arab bukan harus dikasihani. Kita ngerti dia adalah turunan darah yang Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini harus ngerti. Timur Tengah bor 200 meter minyak. Bayangkan, berani kita hanya benci sifatnya, bukan orangnya. Allahu Akbar. Ini pengertian. Kalau ada kemampuan, banyaklah berbuat kebaikan. Tidak ada kemampuan, banyaklah baik hati. Baik hati itu makanan Allah. Bayangkan Nabi Musa dialog pada Allah. Allah, apa manusia berbuat yang kau paling sayang? Semua sembahyang tahajud untukmu. Mari kita berbuat kebaikan supaya kita tidak dilibiakan, dimesirkan. Amin. Mudah-mudahan kita dipancasilakan karena kita menjalankan agama, bukan peralat agama. Mudah-mudahan kita Indonesia, saya yakin, mudah-mudahan saya tidak berpolitik, patah menyatakan Konfusius. Preman membaca hati kiai, curiga terus. Tahu Jokowi punya lampu Aladin kah? Jangan, kita harus aplaus. Itu kata Urdu lima bisin. Long cia chen chen, pura-pura sembahyang karena semua umat yang aplaus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya permisi sekarang, mantankan jelek-jelek. Pancasila tidak mau orang kaya, tapi mau keluarga kaya. Orang kaya kayak pohon rengas, besar, gatal, ngimi-ngimi, bikin suasana panas, pakai bintang film mewah untuk sendiri. Tapi keluarga kaya, pohon beringin, siapapun bisa merenang, mangan orang mangan pun. Ya Allah Tuhan, lebih gampang orang mati masuk jarum dari orang kaya masuk surga. Ingat, kalau ada kalian orang, Yosudong orang kaya, sial 80 turunan keluarga kaya. Pak Habib, kalau ada tamu tolong. Apalagi Habib Madura. Dulu saya 58 kamar, sekarang sudah 91 kamar. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kita harus bangkit. Demikian Indonesia pasti dengan Pancasilanya jadi adik kuasa dunia, punya hak veto, jaga imbangi Cina, Rusia. Jangan lupa, berbuat jahat, bala belum datang, rezeki sudah pergi. Berbuat kebaikan, rezeki belum datang, bala sudah pergi. Ini ajaran Cheng Ho. Saya yakin mudah-mudahan kita nembisma. Saya yakin malam ini Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan Habib Umar panjang umur, muliakan Cheng Ho. Saya sudah bikin Cheng Ho 18 seluruh Indonesia. Sebentar lagi saya resmikan 17. 18 dibeli papan. Di Samarinda saya bikin 4. Penuh, bersih, yang jaga orang-orang Bugis, orang-orang Jawa. Alhamdulillah. Demikian, yang baik tolong dibawa pulang, yang tidak baik tinggal di hotel saya. Ya, mudah-mudahan ya. Sekian, terima kasih. Merdeka, Merdeka, harmoni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih.